jika para pelaku ini kemudian tidak segera ditangkap oleh pihak kepolisian, tidak segera diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, maka saya minta kepada Ansor Banser untuk siap kita bersama-sama menuju Karawang. Siap. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau sampai ditunda-tunda lagi, kami tidak menjamin ya kondisi ya posisi baik di Kabupaten Bekasi atau wilayah di luar Kabupaten Bekasi itu kondusif. Berangkat dari Bekasi ke Karawang, ya, dari Bekasi ke Karawang dan ada di lokasi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, kalau kita berbicara tentang penyerangan sejumlah kelompok yang disinyalir kelompok itu tidak dikenal ya, kelompok tidak dikenal, tetapi banyak indikasi yang sudah mengarah sebetulnya. Penyerangan terhadap beberapa kiai NU yang akan mengadakan sebuah acara dengan alih-alih mencari Kiai Imad, kemudian melakukan pengerusakan, pemukulan dan semacamnya. Tindakan seperti ini dalam konteks apapun pasti dalam hukum kita tidak dibenarkan. Dan sudah jelas bahwa apa yang telah mereka lakukan itu sebuah tindakan anarkis yang mengarah pada persekusi. Namun sejauh ini juga, ini sudah 3 hari lebih ya, pihak kepolisian juga belum bisa memastikan siapa dari pelaku-pelakunya, belum mengkonfirmasi terkait sejauh mana pengusutannya. Ini ada apa? Kemudian juga ada narasi yang mengaitkan kehati-hatiannya agar tidak salah tangkap seperti kasus Vina. Ini apaan ini? Kasus Vina itu kok disamakan dengan kasus ini? Jangan sampai ya, Banser yang selama ini kita kenal, mereka adalah organisasi yang patuh dan taat hukum, organisasi yang terkoordinir, tetap menjunjung tinggi pimpinan-pimpinannya. Jangan sampai mereka mengambil alih kasus-kasus ini, karena ya kita tidak tahu apa jadinya ketika nanti Banser akan bergerak sendiri-sendiri tanpa mengindahkan instruksi dari pimpinan-pimpinannya. Tentu selama beberapa hari ini teman-teman Banser sudah mempercayakan penuh pada pihak kepolisian. Namun apa yang dilakukan pihak kepolisian kok masih mengulur-ngulur waktu? Kok sampai saat ini juga belum bisa mengklarifikasi? Dapat kabar ya dari pihak Polres, tentu kami tidak akan datang sini. Itu yang perlu kami sampaikan. Maka kedatangan kami ke sini sekali lagi mohon pada Bapak Kapolres, karena peristiwa itu, kejadian itu di wilayah hukum panjenengan sebagai Kapolres Karawang ya, untuk sekali lagi tidak menunda-nunda. Apalagi saya dengar kehati-hatian jangan sampai terjadi seperti kasus Vina yang ada di Cirebon. Ini berbeda ya, ini berbeda. Di medsos sudah sangat viral siapa salah satu pelakunya ya, bahkan mohon maaf saya sampaikan dalam forum ini, tadi juga saya sampaikan kepada Pak Kasat ya, saya lakukan tabayun kepada yang pakai jaket ya, mengatasnamakan sebuah majelis. Saya sudah datangi majelisnya, bahwa beliau yaitu Kiai Muhyiddin Hasbi atau kita kenal dengan Kiai Sebret. Beliau menyampaikan dan mengakui bahwa salah satu yang pakai jaket itu jamaahnya, tapi sudah tidak aktif, pengakuan beliau. Ya. Bahkan hari berikutnya salah satu ya dari ex FPI tersebut datang ke rumah saya dan beliau menyampaikan bahwa beliau juga berangkat dari Bekasi ke Karawang, ya, dari Bekasi ke Karawang dan ada di lokasi. Cuman dengan mengedepankan akhlak ya, saya kagak hubungi pihak polisi karena saya masih beri ruang mereka untuk etikat baik ya, pelaku-pelaku itu. Tapi sampai dengan tadi malam saya beri waktu mereka untuk menyampaikan etikat baiknya. Tentu kami sangat
awalnya membuka diri, ya kita selalu mengedepankan syura bainahum. Tapi hari ini sekali lagi saya atas nama PCNU Bekasi, ya sudah tidak ada kata musyawarah atau mediasi kepada mereka yang berbuat zalim. Proses secara hukum sebagaimana mestinya, dan sekali lagi kami tidak akan memberi maaf, ya. Silakan diproses secara hukum. Maka kami mohon kejelasan ini, Pak Kapolres, ya. Kami mohon kejelasan kalau perlu hari ini sudah ada penangkapan dari pelaku-pelaku itu. Kalau tidak, mohon maaf, kami akan bawa ya kasus ini ke Polda Jabar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi sampaikan di sini. Untuk kegiatan ini, saya sebagai Kapolres langsung ambil alih. Saya tidak masalah itu. Ya, bisa dilakukan nanti. Dan di sini saya sampaikan, yang disampaikan beliau tadi, kehati-hatian kita itu penting, tapi bukan berarti dengan hati-hati. Kami minta kopi dikasih apa-apa. Jadi sebenarnya ini kurang bagus kalau sampai sini, karena kalau kami sampaikan ini makanya bisa bocor ke sana dan bisa bocor ke sana. Nanti kalau masalah teknis kita bisa apa yang kami lakukan. Yang jelas kami besok ya, kami sudah melakukan panggilan beberapa orang untuk datang besok. Hari Senin kemarin kami sudah melakukan panggilan untuk datang hari Kamis besok. Nah, besok apa yang terjadi itu akan kita lakukan lagi tindakan setelah itu. Nah, masalah teknis ada apa di balik itu? Mungkin kita bicara bertiga, karena kalau sampaikan di sini bisa bocor ke sana nanti malah merugikan kita apa yang kita lakukan. Jadi sampai tadi pagi sampai sekarang pun kita masih di lapangan. Apakah kita puas dengan satu orang pun tidak? Itu maksud saya. Ya, jangan sampai kita puas cukup berpuas satu. Kalau kami nggak puas dengan satu, kami sangat ramai. Jadi berdasarkan apa yang di TKP itu kan kita lihat kan bukan cuma satu. Nah, biarkan kami bekerja untuk mengurai yang lainnya. Itu maksud saya. Kenapa kami selama ini tidak terlalu banyak unggar-unggar? Tapi kami bekerja. Ya, kami bekerja. Kehati-hatian kami di sini penting. Kenapa? Jangan sempat nanti kita terburu-buru sia-sia di belakang, dalam arti pasti ada perlawanan. Yakin kan pasti ada perlawanan. Tentunya mereka tidak akan mengerti, pasti ada perlawanan. Secara hukum maksud saya ya, secara hukum. Nah, ini yang kita antisipasi. Makanya perlu prinsip kehati-hatian supaya kita tidak sia-sia. Kalau dibilang mungkin yang saya katakan agak mungkin anggota saya mungkin lebih gimana ya, kemarin itu ada anggota satu orang yang itu meja sampai kenapa kita nggak tangkap kemarin? Sama begini. Kenapa nggak tangkap kemarin? Kita siap tangkap kan gitu. Masa sampai jatuh? Ada jangan sempat kalian berburu-buru, nanti di belakang ada perlawanan, kita sibuk ngurusin itu, bukan ngurusin perkara ini, jadi terpecah konsentrasinya. Itu yang saya sampaikan kemarin kepada anggota saya. Jadi anggota saya mungkin lebih emosi, karena apa? Dia bersentuhan langsung kepada saya. Jadi dia tuh greget anggota saya ini. Kenapa sih? Kita nggak bisa gitu. Anggota saya greget Pak. Jadi mungkin kalau dibilang emosional, anggota saya mungkin lebih emosional, cuma seredam gitu. Lebih emosional anggota saya, karena pengen, kenapa sih kok lama sekali gitu. Tapi kita mencoba redam, jangan sampai upaya kita sia-sia. Itu yang saya mau. Nanti Mas Ratri sampaikan, kalau saya sampaikan, saya khawatir saya nanti sampai ke pihak sana malah melemahkan posisi saya yang konstruksi yang sudah saya bangun. Ya itu maksud saya. Insya Allah kita tidak diam kok. Saya katakan sekali lagi, saya turun langsung pagi siang malam saya nggak pakai dinas. Ya hari kemarin terakhir saya pakai dinas. Saya juga nggak pernah pakai dinas lagi setelah dia. Saya nggak pernah pakai dinas lagi. Karena saya langsung turun ke lapangan. Sampai tadi pagi kita jalan ini, sekarang pun saya balik lagi. Jadi percayakan sama kami, ini bukan masalah kami lambat, tapi ada prosedur hukum yang kita lewati, bukan masalah kami lambat. Apa itu nanti kita bisa jalan juga. Khawatir nanti kalau gitu. Insya Allah kami nggak diam. Ada progresnya, ada kok. Setiap hari itu progresnya ada. Setiap hari. Itu demikian. Mungkin ada lagi Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dipercaya organisasi kalian Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bekasi. Saya selaku kepala satuan merasa sakit.
Kiai, kebukin Kiai maling. Allah masih nyelamatin anak buah saya, Pak. Pakai bajik. Perlu diingat, Pak. Kami santri, Pak. Mas Said kami santri, Pak. PKI mati sama kami, Pak. Apa mau terjadi seperti itu lagi? Kami yang ambil, Pak. Bukan ditembak, Pak. Digorok. Digorok. Jangan anggap kami udah berani, Pak. Capek saya, Pak. Ini ungkapan rasa saya. Sakit. Diinjek-injek. Bukan maling. Bukan maling. Saya kan ditonjok. Dipukul. Negara apa ini? Sakit ada perintah terhadap kami. Taat patuh hukum pada aturan yang ada di Republik Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa pelaku juga memang tetanggaan dengan anggota kami. Masih sabar, tapi sampai kapan tangan saya, mulut saya masih bisa menahan anak buah saya, Pak, anggota saya. Gak kuat saya, Pak, gak kuat. Saya masih bertanggung jawab dengan tidak mematikan handphone saya. Masih saya jawab satu persatu. Menjalin koordinasi yang baik dengan Polri yang selama ini memang sudah berjalan dengan bagus. Berharap saya pulang dari sini sudah ada jawaban, nama-nama tersangka sudah ada. Bahkan laporan juga memang dari salah satu anggota pengeroyokan memang sudah ada laporan di sini. Jelas. Bohong. Astagfirullahaladzim. Apalagi mengungkapkan hati saya. Kami pernah didik anak buah kami, Pak. Anggota kami buat perbuatan hati tidak pernah. Patuh terhadap para pimpinan. Karena kami organisasi yang terkoordinir, bukan organisasi gerombolan. Jelas. Yang pernah berturin, yang coba-coba ya. Keluarga besar dari Tulang. Kami pernah awal PKI, Pak. Ini lagi cuma sebuah kecil. Mengatasnamakan agama. Apapun itu. Injak-injak anggota kami pakai kain sarung. Masya Allah. Ada akhlak mati semua. Itu Pak Sekretaris, Pak Kiai, mohon maaf. Ini ungkapan sakit hati saya. Kalau sekretaris kami dari PSL dan ngomong 3 kali ngomong, saya tetap saya maafkan, Pak, tapi tidak kami lupakan. Jadi jangan ngawal kasus di Polres, sampai pengadilan kami akan kawal. Kawan. Siap. Salam. Kami tidak bisa melawan, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Banyak sekali telepon, pangkalan, Madura, kemudian apalagi Jawa Barat untuk siap membantu dalam pengawalan kasus ini. Tapi alhamdulillah dengan tabayun kita masih bisa melakukan proses yang dilakukan oleh teman-teman Karawang dan Bekasi yang akhirnya kita hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Kapolres. Paling tidak
ada gambaran atau ada jawaban dari Bapak Kapolres sepertinya kapan pelaku itu bisa menjadi tersangka agar kami menjadi tenang, sekalipun secara teknis tidak harus diungkapkan di sini, tapi Pak Kapolres bisa mempunyai gambaran agar kami pun tenang bahwa yang bersangkutan akan menjadi ditetapkan tersangka dan ditahan pada hari ini atau kapan seperti ini, agar ini menjadi peredam buat kami, karena ini sudah nyaris nanti jam 9 itu 4 kali 24 jam. Mungkin itu Pak Kapolres tambahan dari saya, PCNU Kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa kita sudah mengirimkan surat panggilan hari Senin atau tanggal Kamis besok, dan surat sudah diterima oleh keluarga, sudah terima langsung. Ya, sudah terima langsung. Ada beberapa saksi kita panggil besok. Sudah besok. Bentuknya panggilan ya, Apa bukannya ininya ini ya. kami update lagi. Kami bisa ngomong di sini. Kita update lagi besok. Apa hasilnya kami update lagi. Ya, nanti desa teknis nanti kita ngobrol di belakang. Apa hasilnya nanti kita update lagi. Intinya kami tidak akan diam. Kalau saya katakan tadi, kalau bilang semua tim anggota saya masih sama. Semua anggota saya sudah hari Senin kemarin itu sudah pulang meja. Ya kenapa sih? Tapi itu yang saya katakan tadi, ada proses yang harus kita lewati. Nah, jadi bukan kami diam sekali, lama sekali, bukan kami tidak bekerja. Setiap hari, sepagi siang sore kami terus bekerja. Dan terus alhamdulillah ada hasil plus terus setiap hari. Nah itu yang kita harapkan. Kami sekali bekerja langsung gitu. Daripada kami buru-buru dari awal, nanti telah bikin heboh, kami sibuk ngurusin hebohnya, bukan ngurusin perkaranya sebenarnya. Kekhawatiran kami itu, ya, bukan kami lambat, bukan kapan. Insya Allah besok akan kami kabari. Ya, apapun hasilnya besok kami kabari. Karena saksinya datang besok, kita panggil besok. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, pimpinan. Ya, oh, ya, ya. Terima kasih waktunya, mohon waktunya Pak Kapolres. Perkenalkan saya Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, bidang hukum dan saya juga advokat, artinya saya memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Kapolres. Ada menyangkut, ya kadang-kadang saya juga sudah lawan kepolisian kan kalau berkaitan dengan tersangka, ada proses-proses yang memang harus diikuti. Kenapa Senin, kenapa Kamis, RW-nya semuanya kita memahami. Artinya seperti itu. Tapi setidaknya mungkin secara teknis dan hal-hal ini Pak Kapolres lebih tahu dibanding kita sekalian untuk mengamankan proses prosedurnya. Bisa nggak kira-kira kita dikasih gambaran semacam strukturnya, kira-kira itu gambaran globalnya, supaya kira-kira teman-teman ini mendapatkan sekali dengan keterbatasan informasi yang bisa disampaikan di publik, itu Pak Kapolres bisa memberikan sekian gambaran bahwa konstruksinya sebetulnya pidana itu secara garis besar ya, tidak lagi dengan batasan-batasan ya, kira-kira tidak akan mengganggu kinerja daripada Polres atau mana. Bisa saja sebetulnya Pak Kapolres berikan. Jadi gini, ini yang menyampaikan tadi, habis ini kalau bertemu nanti berapa orang saya akan mengukur dari sini. Ini masih. Gini, kalau saya buka di sini banyak ngerekam, nanti nyebar kemana-mana malah sampai ke pihak sana. Oh, ini langkah polisi ini. Mereka antisipasi dulu lah. Kalau mau, ayo nanti berapa orang? Kita ngobrol, ayo nanti. Sudah kita tanya. Nggak mungkin kita buka dulu, layak. Demikian. Nah, ini yang kita katakan, ya, jangan kita bahas nanti kita masuk ke saya jawab. Jangan dihalusin. Kita ngobrol nanti, kita ngobrol di sini, kita ngobrol. Ada jawabannya. Bisa disampaikan secara umum Bapak. Ya, Bapak kan lebih tahu. Iya. Bagian agama mungkin lebih paham. Oke, jadi harapan kami segeralah pihak kepolisian itu untuk bergerak
Jangan terus beralibi dalam proses mendalami kasus ini. Masa pihak kepolisian sejauh ini masih tidak cerdas ya? Masyarakat ini sudah cerdas. Masyarakat ini sebetulnya sudah percaya penuh terhadap teknik pihak kepolisian untuk segera dengan cepat mengusut kasus ini dan menangkap pelaku-pelakunya.